guys, jumpa lagi. So, hari ini kita buat reaction video lagi. Ini di channel The Wanderer. The Wanderer ya. Dan di PR Malaysia kaget bahasa Indonesia disukai dunia. Ya. Mahasiswa Rusia dan Presiden Prancis jadi bukti. Itu katanya di channel The Wanderer. So, untuk tidak membuang masa, sehari lagi saja hujan sudah. Sorry. Oke, kalau saya macam kamu tidak berapa dengar, minta maaf banyak-banyak ya. Ada yang komen di video saya sudah bilang, abang ini apa YouTube ini saya tidak paham. Mungkinlah sebab saya pakai bahasa logat Sabah. Ini yang saya mampu bercakap. Minta maaf banyak-banyak ya. So, oke, kita tengok dulu penjelasan ataupun video ini daripada upload daripada The Wanderer yang kita selalu tengok juga video ini memang fakta dan tidak ada yang tidak betul. Jadi video semua memang daripada video-video yang legit. Oke? Sebelum hujan tuh kuat, harap kamu dengar saya ya. So kita play dulu video ini. Negara kita tidak cukup tangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun begitu keras. Kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi. Saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belanda, karena ini adalah very good bahasa, I tell you. Bahasa Indonesia terus menunjukkan pengaruh globalnya. Di Rusia, seorang mahasiswa mengejutkan Perdana Menteri Malaysia dengan bertanya dalam bahasa Indonesia. PM Malaysia pun tampak kebingungan dan harus menjawab dalam bahasa Inggris. Tak hanya itu, Presiden Prancis juga sempat berbicara dalam bahasa Indonesia baru-baru ini. Tren ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kian diminati oleh kalangan internasional, termasuk akademisi dan profesor asing. DPR Malaysia merasa tersaingi dan berharap bahasa Melayu juga bisa mendapat tempat yang sama. Banyak warga Malaysia mulai sadar, mungkin hanya lewat kolaborasi dengan Indonesia, bahasa Melayu bisa mendunia. Saya bercakap dengan orang Indonesia aja, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Memang kenyataannya begitu kan. Kadang-kadang kalau orang Malaysia ini bercakap kan, dia tahu dia mau bercakap sama orang Indonesia ataupun dia tahu ini video menunjukkan isi video dia mau penonton dia Indonesia kan, mesti dia punya logat tuh menjadi macam logat Indonesia. Ya terus otomatik dia orang tukar pergi bahasa Indonesia kan, itu yang unik bahasa Indonesia ini. Kenapa boleh terbawa orang begitu, tapi memang baguslah bahasa Indonesia, senang dipahami, senang orang paham. Yang macam saya ini baru belajar bahasa kan, senang paham. Jadi kita tidak berapa kebingungan ya, sebab bahasa Indonesia ini satu saja, dia tidak pandai berubah-berubah macam Inggris. Karena Inggris itu ada susah sedikit, bingung lagi. Tapi kalau bahasa Indonesia ini lain, dia tetap satu saja. Kalau makan lah tuh, itu arti dia kan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu. Dia bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat, kau boleh bercakap dengan orang luar. Takkan bodoh dan talang muka. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka beredar dengan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan ya kah, banyak bahasa Indonesia di dalam diksionari ataupun dalam kamus
Malaysia kah? Coba kamu komen dulu bawah kalau betul, sebab nanti pun saya research juga, saya tengok dulu di dictionary itu. Kalau di buku lah, sebab di Google lain lah. Google itu dia harus tahu betul kan. Tapi yang dalam dictionary buku Melayu punya, Malaysia punya, betulkah banyak yang perkataan-perkataan Indonesia yang sudah masuk? Kalau begitu betul-betul lah kan. Macam dia orang pun mau pergi bercakap dengan bahasa Indonesia kalau begitu. Bunyi seperti ini. Tidak apa-apain sih, ngomong saja. Nah, Kau gelap. Tapi percayalah benda ini akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda, woi, sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Itu Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Pengalaman sedikit saya di Korea Selatan. tapi tadi itu cakap begitu macam menyindir kan, macam perliu lah, macam marah merajuk dia punya cara bercakap. Macam dia merajuk. Jepun, Belanda, dan Perancis juga menunjukkan pola yang sama. Bahkan negara tetangga kita Thailand dan Indonesia mengamalkan cara yang sama. Indonesia diramalkan akan menjadi kuasa ekonomi kelima. Itu menurut Raka. Tunggu. Begini, sebab kami di Filipina pun, di Filipino punya bahasa Melayu pun, bukan Melayu tadi, dia bahasa Indonesia juga. Kalau sebelah Miangas sana tuh, Indonesia pun, tapi itu Filipina. Di Miangas sana campur orang dia, jadi dua bahasa boleh pakai. Dia bahasa Tagalog sama Indonesia. Filipina pun pada cakap Indonesia, tapi kalau macam saya nih logat Sabah kan, datang sini Sabah, orang bilang sama dengan Indonesia juga. Jadi saya pun bangga lah, sedikit senang lah. Kalau saya pergi Indonesia, saya bilang orang boleh paham sudah saya kan. Tapi minta maaf saja lah kalau yang lain tuh macam saya punya bahasa ada yang tidak berapa dalam, jadi masih belajar ya. Kaman dalam perbincangan. No matter how well you work in your career, there's one thing that is very hard to beat, which is the inflation. And Dengan pihak EPU dan satu agensi kerajaan tidak lama dahulu. Tentulah dengan tidak menafikan peranan bahasa asing. Kita tidak fanatik. Kerana bahasa asing juga dapat menjadi nilai tambah dalam penggunaan negara. Pentingnya bahasa kebangsaan dalam proses pembinaan negara atau nation building, satu agenda bagi negara yang lepas pada belenggu penjajahan, tergambar dalam pernyataan yang amat yang teramat mulia Tuan Dr. Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama negara kita, iaitu kata beliau, negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Betul. Saya mohon kerajaan lebih tegas. Betul lah, ibarat macam badan kita tanpa baju kalau kita tiada bahasa sendiri. Betul tuh. Dan berencana dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Langkah Perdana Menteri mengarahkan agar suara rasmi tidak menggunakan bahasa kebangsaan tidak dilayan memang patut dipuji. Namun barah penggunaan bahasa kebangsaan lebih parah daripada sekadar isu bahasa dalam surat. Barangkali kita boleh belajar daripada pengalaman di Perancis yang dapat kita timba. Kerajaannya memberikan wewenang pada badan perancang bahasa negara itu dalam aspek penguasaan, sehingga pernah dilaporkan bahawa sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam laman sesawangnya didenda sekian ribu euro. Denda atau hukuman memang bukan matlamat kita, tetapi bersama-sama dengan peruntukan lain dalam akta baru itu dapat menjadi salah satu mekanisme yang berperusahaan, insyaAllah. Tuhuman bahawa para pejuang bahasa itu dogmatik, fanatik, ekstrim dan lain-lain hanya fitnah belaka. Kerana semua pejuang bahasa kebangsaan turut menguasai bahasa asing. Kalau saya berada di luar negara yang tidak faham bahasa Melayu, tak mungkin saya bercakap bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Saya harus bercakap dalam bahasa asing. Datuk Yang Pertua di Perikatan Antarabangsa pula, negara kita tidak cukup pangkas dalam mengangkat bahasa negara. Negara tetangga Indonesia selama puluhan tahun begitu keras, dan UNESCO baru-baru ini mengisytiharkan bahawa bahasa Indonesia sebagai 1/10 bahasa rasmi di badan dunia itu. Nah, satu daripada 10 bahasa rasmi. Betul lah. Ada juga saya tengok itu waktu kanak umum itu.
Salah satu kaedah yang digunakan oleh Indonesia ialah gerak kerja atase pendidikan dan kebudayaan kedutaan negara itu di negara-negara utama di dunia dengan program promosi dan publicity yang berkesan. Saya mohon kerajaan menggerakkan Kementerian Luar agar mewujudkan jawatan atase pendidikan dan kebudayaan yang insya-Allah dapat mengangkat bahasa, kebudayaan, kesusastraan dan aspek lain tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Beberapa tahun yang lalu saya ikut serta dalam konferensi Minda Ini dia punya wajah, rupa dia pun kamu tahu sudahlah, dia bukan orang Melayu atau Indonesia, dia memang bule atau orang luarnya. Saya rasa macam orang Perancis ini. Nah, dia bercakap bahasa Indonesia kan. Islam orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensinya seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Amerika yang membiayai pengantarabangsa bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling letak orang di Ohio kalau di Amerika, atau di Leiden kalau di Belanda. Ini yang mendengarkan Itu bendera lah, Indonesia ya. Dia ada orang di Indonesia. Nampak tuh bendera. Indonesia punya bendera. Saya sudah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, dan Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa? Ya orang interview dia pun pakai bahasa Indonesia. Sebab dia dengar bisa, gitu kan? Dia bukan bahasa apa Malaysia dia pakai kan? Dia pakai bahasa Indonesia. Yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Dan The question is, very good bahasa, I tell you. betul, kalau orang Malaysia itu susah lah kalau dalam satu hari tidak baca orang putih. Dia orang punya macam, kau punya standar lebih tinggi kalau kau baca orang putih. Begitu macam saya tengok dia orang begitulah. Kalau orang Malaysia ini kalau tidak cakap orang putih macam, oh saya ini orang kampung, begitu. Tapi sebaliknya bukan, sepatut kita pakai bahasa kita sendiri. Macam di Filipina begitu, dikuasai oleh bahasa asing. Orang mesti cakap orang putih, tapi kami punya presiden sekarang tuh, kalau dia bercakap sama rakyat, dia cakap Tagalog tau. Jadi kami rasa. Begitu juga kalau orang Malaysia itu patut cakap Melayu lah kan. Melayu Malaysia punya lah. Jadi kalau orang Indonesia kita cakap Indonesia. Begitu. Jadi supaya identitas kita nampak. Oh ini Indonesia. Ini begitu. Jadi kita bangga dengan kita punya bangsa begitu. First class, congratulations. Saya mencadangkan agar Datuk Syed Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN sebagai pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ia sangat penting di Indonesia. Sebelum ini,
Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ini ditolak. Dan sekarang bila UNESCO dah ikut, Betul kan yang dia cakap tadi itu? Dia bilang bahasa Indonesia itu dia punya akar daripada bahasa Melayu. Nah, saya kurang paham lah. Jadi dulu yang saya ingat bahasa Melayu itu ialah Indonesia lah. Yang saya datang sini saya ingat satu saja itu sebab bunyi dia sama kan. Jadi sekarang dia cakap bahasa Indonesia itu berakar daripada bahasa Melayu. Nanti kamu komentar bawalah betul ke tidak. bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini tidak perlu. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi. Kita rugi lah, tapi daripada rakyat-rakyat lah. Kalau macam rakyat Malaysia itu janganlah gaduh-gaduh sama orang Indonesia lah. Jangan klaim itu, klaim ini. Indonesia pun begitu. Jadi sama-sama harmoni, sama-sama usaha untuk memperlawakan kamu pun budaya Malaysia, budaya Indonesia. Kita promote kasih tengok dunia berapa indah Malaysia, berapa indah Indonesia, begitu. Jadi tidak perlu provokasi yang bergaduh-gaduh, tidak perlu. Jadi supaya aman dunia kita. Dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Bagi saya, ini adalah situasi menang-menang. Dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Ataupun ini hanya pandangan saya lah. Tapi kalau macam movie-movie ataupun wayang-wayang Indonesia memang banyak. Suka orang Filipino tengok lah, apalagi kalau yang lawan-lawan ni. Nah, banyak kami suka tengok. Sebab dia punya cara pembuatan film tu, cara dia punya gerak-gerak macam tumbukan tu macam real. Kalau tembak pun betul-betul ada effort, ada kerja keras. Nampak betul real movie dia. Dia boleh tanding dengan internasional punya movie tau. Indonesia punya movie cantik. Betul, tapi Malaysia punya ada kurang sikit lah. Kalau pasal drama-drama, dia orang okey lah. Tapi kalau action, tidak seberapa lah. Sebab kadang-kadang kau nampak dia pun tumbukan tu jauh. Tidak kena. Bertimbak pun kadang ada yang kau nampak, oh berlakunan. Memang kita tahu sudah, benda ini kan sudah lakunan. Tapi kita menuntut, kita mau rasa lah dia punya movie itu. Yang kita keluar di panggung yang, wah cantik lah movie itu, begitu bah. Kan? Ya kalau kamu marah saja, kalau kamu orang Malaysia kan, yang kamu marah ya, saya cakap betul saja. Kurang kualiti kita pun Malaysia punya apa ini wayang itu kurang kualiti sikit. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agaknya dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Bahasa Indonesia terus melesat mendunia. Saatnya kita bangga dan menjaga bahasa ini agar semakin dihargai dunia internasional. So itu dia. Memang pun tidak ragui lah. Memang akan datang semua di dunia itu pandai cakap Indonesia. Kalau orang Korea pun banyak yang pandai cakap, Filipina lagi banyak. Mana Thailand, apalagi banyaklah yang boleh bercakap Indonesia. Tapi kalau bercakap bilang Melayu, apa itu? Banyak di luar sana. Di Manila pun tanya kanal Malaysia. Mana itu? Banyak yang tidak tahu Malaysia. Tapi kalau cakap Indonesia, orang tahu. Sebab produk Indonesia banyak di Manila. Ada apa tuh Maggi, sabun,
Kalau kamu orang Indonesia datang di Manila, tidak payah kamu risau pasal makanan. Banyak. Ada satu Almart tuh, dia punya kadai semua Indonesia punya produk. Lagi pun kamu, kalau kamu masuk mana shopping mall apa semua, banyak produk Indonesia. Tidak payah takut. So ya, sampai sini dulu lah video ini. Harap membagi bermanfaat sama kamu video ini hari ini. So kita jumpa lagi till our next video reaction. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak-banyak.